Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar kata Allah, judi kata Allah, juga sembahan-sembahan, berhala-berhala, patung-patung, begitu pula undian nasib ataupun berjudi menggunakan panah namanya azlam, itu semua kata Allah rijsun, di mana jumhur ulama memiliki pandangan rijsun maknanya najisun. Fajtanibuh, maka tinggalkan oleh min amali syaitan, dan bagian perbuatan dari setan, fajtanibuh, dan tinggalkan kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang berbahagia. Nah, dari ayat ini jumhur ulama mengatakan berarti khamar itu najis, karena rijsun itu maknanya najis. Ini satu dalil yang sejatinya lumayan kuat ya, satu sisi, bahwasanya makna dari rijsun itu adalah najis. Ini pandangan mayoritas para ulama, dan dipilih juga oleh pandangan Zahiriyah. Jadi mazhab Az-Zahiri itu pandangan yang setiap melihat ayat secara tekstual, pokoknya kalau begini dikatakan najis ya sudah najis, nggak ada lagi makna-makna lain. Itu namanya memahami teks secara tekstual, nas-nas ayat Al-Quran dan hadis-hadis secara tekstual. Dan ini pun yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan termasuk para ulama-ulama masa lalu. Kebanyakan mereka memilih pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua yang mengatakan bahwasanya khamar itu tidaklah najis tetapi haram, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat untuk dikonsumsi, di mana mereka nanti bawakan dalil-dalil. Mereka juga akan kiaskan dengan beberapa permasalahan. Di antaranya kata mereka, termasuk salah satu gurunya Imam Malik, dan termasuk juga salah satunya guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Laits bin Sa'ad rahimallahu jami'an, di mana mereka punya pandangan, termasuk Imam Asy-Syaukani sepengetahuan saya juga memiliki pandangan tidak najis itu khamar. Kita harus bedakan Pak antara khamar dengan alkohol ya. Ini bukan berbicara alkohol. Kalau alkohol rata-rata mengatakan suci ya. Alkohol ini berbicara khamar yang tadi kita sudah sampaikan, minuman yang dibuat secara khusus untuk minuman yang bisa memabukkan. Adapun etanol, metanol, apalah namanya itu enggak masuk. Antum baca nanti dalam kitab atau buku Muamalah Kontemporer punyanya Ustadz Erwandi Tarmidhi hafizahullah, beliau jelaskan di situ tentang masalah zat-zat ini najis atau tidak. Jadi alkohol bukan masuk pembahasan. Jadi kita membahas tentang masalah khamar ya. Yang diperdebatkan oleh para ulama itu masalah khamar, apakah dia najis atau tidak. Nah, pandangan yang kedua mengatakan bahwasanya khamar itu tidak najis, yaitu suci, yaitu bahwasanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Rasul perintahkan kepada para sahabat ketika turun ayat yang terakhir tadi kita sampaikan itu, Al-Maidah 90 itu. Ketika itu turun, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan intahaina, kapok deh kami, kapok deh kalau bahasa kita. Dahlah, berhenti kami dari mabuk-mabukan. Artinya dulu mereka biasa minum minuman keras. Tapi ketika ayat itu turun dan Allah melarang secara mutlak tidak boleh lagi minum, mau dekat dengan solat, enggak dekat dengan solat, mereka semua mengatakan intahaina. Akhirnya apa kata Rasul? Ahrikuha, tumpahkan semua. Ditumpahkanlah di jalan-jalan di kota Madinah. Tumpahkan semua. Nah, di sini kemudian pandangan yang kedua ini mengatakan begini. Kalau memang khamar itu najis, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan perintahkan kepada para sahabat untuk menumpahkan serampangan di jalan-jalan Madinah. Ini pandangannya, istidlal mereka yang mengatakan kalau itu perkaranya najis, pasti Rasul akan perintah lagi tambahan. Setelah kalian tumpahkan, suciin tuh ya, bersihin, siram lagi menggunakan air. Kalau memang khamar itu najis. Kenapa? Karena Rasul SAW senantiasa perintah kalau perkara itu najis harus disucikan. Contoh kasus, ketika di Masjid Nabawi ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Ketika dia dalam keadaan kencing, para sahabat udah geram tuh. Dasarnya orang kok kencing dalam masjid gitu. Nama juga orang pelosok, orang pedalaman, nggak tahu adab
orang-orang Madani, orang-orang kota. Sehingga kemudian Rasul katakan, da'uhu, biarkan, kata Nabi, jangan dia apa-apain sampai selesai, biarkan dia kencing sampai selesai. Baru kata Nabi, ambilkan satu ember, satu gayung air, siram. Kalau perkaranya najis, kata sebagian ulama yang mengatakan pandangan kedua ini, kalau perkaranya najis, pasti Nabi akan perintahkan selingan tambahannya untuk mensucikan jalan-jalan yang terkena najis tersebut. Namanya jalan, orang berlalu lalang terkena najis, pasti disuruh perintahkan untuk apa? Untuk dibersihkan dan disucikan. Tapi nyatanya nggak ada riwayat satupun Rasul perintahkan untuk mensucikan tempat-tempat yang terkena tumpahan khamar. Padahal khamar bukan 1 botol 2 botol, termasuk kasus ini. Itu otomatis yang punya berkerat-kerat itu khamar, minuman keras, tumpahin semua. Otomatis akan mengalir dan akan mengganggu jalan. Susah orang kemudian melintas berlalu, pasti paling tidak terkena itu. Tapi nyatanya kata pandangan yang kedua ini, Rasul tidak perintahkan untuk apa? Untuk menyiram dan mensucikan jalan-jalan tersebut. Sehingga kata mereka, ini pandangan yang mengatakan bahwasanya khamar itu najis tidak kuat. Ini tentu satu pandangan ya. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari sini kita lihat memang meskipun ada khilaf yang sangat kuat di sini antara satu dengan yang kedua, yaitu antara yang mengatakan najis dengan yang tidak. Kalau kita sekedar untuk mengambil sisi hati-hati, mungkin kita akan memilih pandangan yang pertama. Kalau berbicara hati-hati. Tapi kalau kita tinjau dari sisi kekuatan, termasuk kalimat rijisun, nanti pandangan jumhur akan datangkan tambahan. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kalimat tentang khamar, minuman keras dan semacamnya, itu dikenal dengan istilah rijisun dengan ungkapan najisun, yang bermakna najis. Sehingga mereka lebih condong menguatkan untuk kategori najis. Tapi lagi-lagi datang bantahan dari pandangan yang kedua. Kata mereka, kalau memang khamar itu najis, di situ kan Allah mengatakan bukan tentang hanya khamar. Allah berbicara tentang 4 hal yang kemudian ditutup dengan satu kalimat rijisun. Kalau memang khamar itu najis, harusnya yang 3 juga najis. Apa yang 3? Orang berjudi. Orang judi itu pakai apa? Orang judi itu macam-macam caranya, Pak. Ada yang menggunakan kartu. Kalau kita katakan judi itu najis, kita pegang tuh kartu, kita wajib apa? Basuh dong. Logis nggak ini? Jadi pandangan kedua ini juga di satu sisi dia kuat. Makanya kalau antum baca nanti dalam kitab As-Sahih Fiqih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal hafizahullah taala, beliau lebih menguatkan pandangan yang kedua, yang mengatakan khamar itu tidak najis, tetapi perbuatannya tercela. Jadi ini maksud bukan bendanya yang najis, tetapi haram. Lebih-lebih nanti datangkan dalil tambahan yang sangat banyak. Di antaranya ini, qiyas mereka terhadap sesuatu yang dilarang dalam agama itu belum tentu najis. Contoh, orang laki-laki memakai yang dilarang. Apa? 1, sutra. Boleh enggak laki-laki pakai sutra? Yang sepakat para ulama itu kalau murni sutra sepakat. Tapi khilafnya muncul nanti sebagian Syafi'iyah, kalau ternyata tidak murni semuanya sutra, maka sebagian Syafi'iyah memperbolehkan. Lebih banyak yang tidak sutranya. Kain itu, benangnya itu sebagian terbuat dari sutra. Karena kalau sutra mutlak murni 100%, harganya Masya Allah. 1, hanya orang-orang yang berduit doang bisa beli itu. Tapi kalau campuran, termasuk saya juga bisa beli, ya kan? Nah, kita kembali ke tadi. Jadi kata mereka, tidak semua yang dilarang dan diharamkan dalam agama itu lantas najis. Termasuk khamar. Khamar itu yang dilarang meminumnya. Yang dilarang apanya? Meminumnya, mempergunakannya, dimasukkan ke dalam tubuh. Itu yang dilarang. Itu kata pandangan sebagian ulama yang kedua tadi mengatakan, dan dikiaskan dengan sutra yang dipakai oleh para lelaki. Termasuk juga emas. Emas itu halal bagi para wanita, haram bagi laki-laki. Tetapi ketika dia haram, apakah lantas kemudian kita harus mencuci tangan kita ketika bersentuhan dengan emas, cincin emas? Tentu jawabnya tidak. Maka kata mereka, tidak semua yang diharamkan oleh agama kemudian menjadi najis. Tetapi sesuatu yang najis dalam agama udah pasti haram. Udah pasti apa? Mohon maaf, kotoran kita. Kotoran kita nih, baik jalan belakang atau jalan depan, itu najis apa enggak? Sepakat ya? Mudah-mudahan enggak khilaf nih. Enggak ada perbedaan di sini. Semuanya mengatakan najis.
Dan kita katakan, boleh nggak kemudian kita konsumsi? Oh jelas otomatis nggak boleh. Selain dia najis, dia haram untuk dikonsumsi. Jadi kalau sudah najis pasti haram. Lebih-lebih tentang perjualbeliannya. Karena Rasul SAW beliau mengatakan sesuatu yang jelas-jelas najis maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan.